Materi yang pertama yaitu teori kepribadian Erikson. Erikson adalah seorang Freudian dan penulis utama psikologi ego. Erikson pada dasarnya menerima gagasan Freud, termasuk gagasan yang belum pasti, seperti Oedipal Complex, dan juga menerima gagasan tentang ego yang didukung oleh para pendukung setia Freudian, seperti Heinz Hartmann dan Anna Freud. Teori Erikson lebih banyak dipengaruhi oleh antropologi dan berorientasi pada budaya. Erikson memandang identitas ego sebagai polaritas dari apa seseorang itu menurut perasaan dirinya dan apa seseorang itu menurut anggapan orang lain. Seseorang yang mencapai identitas memperoleh rasa memiliki. Erikson juga memandang jika masa lampau seseorang memiliki makna bagi masa depannya, maka akan terdapat kesinambungan perkembangan yang direfleksikan oleh tahap-tahap perkembangan lainnya. Ciri khas psikologi ego dari Erikson diantaranya: yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kematangan ego yang sehat. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang ketiga, Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif berasal dari impuls ID yang tak sadar. Namun, motif itu bisa membebaskan diri dari ID seperti individu meninggalkan sosial di masa lalunya. Yang keempat, Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang. Selama menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dari masa yang akan datang. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Tahap pertama yaitu tingkat infansi atau oral sensori. Tahap ini terjadi kira-kira tahun pertama. Tugas ini untuk mengembangkan rasa percaya tanpa sama sekali menghapus kapasitas untuk curiga. Jika ayah dan ibu bisa memberikan kualitas keakraban secara konsisten dan kontinu pada anak, kemudian anak akan mengembangkan perasaan bahwa dunia, khususnya dunia sosial, adalah tempat yang aman. Orang bisa dipercaya dan dicintai. Tahap kedua adalah tahap anal muskular. Pada masa anak awal antara 8 bulan sampai 3 atau 4 tahun. Tugasnya untuk berprestasi. Otonom kebalikan dari malu dan ragu. Tahap ketiga adalah tahap umur bermain atau genital lokomotor. Dari umur 3 atau 4 sampai 5 atau 6 tahun. Tahap keempat adalah tahap latensi atau anak-anak usia sekolah dari usia 6 sampai 12 tahun. Tugasnya adalah mengembangkan suatu kapasitas dan saat menghindari sebuah perasaan rendah diri yang berlebihan. Tahap kelima adalah masa remaja, dimulai dengan pubertas dan berakhir sekitar usia 18 atau 20 tahun. Tahap keenam, bila individu telah sampai pada tahap keenam, individu tengah berada pada tahap dewasa muda yang mempunyai jangkauan umur antara 18 hingga 30 tahun. Pada tahap umur ini, individu merasa lebih membingungkan daripada tahap umur anak-anak, dan orang-orang mungkin akan membedakan secara dramatis. Tahap ketujuh adalah masa dewasa madya. Pada masa ini sulit menentukan rentang waktunya, tetapi masa ini termasuk masa pada saat individu membesarkan anak. Terjadi antara usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun akhir. Tugas utama pada tahap ini adalah mengelola keseimbangan antara kegairahan hidup dengan stagnasi atau kejenuhan. Yang terakhir, tahap ke-8. Pada tahap ini, individu mengalami kesulitan. Masa dewasa akhir atau usia tua ini dimulai setelah anak-anak pergi meninggalkan rumah. Dalam teori Erikson, individu yang mencapai tahap ini adalah hal yang baik, dan apabila tidak mencapainya, diperkirakan perkembangan individu tidak akan terhambat oleh hal yang baru. Teori psikoanalisis Sigmund Freud.
Teori psikoanalisis merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya. Sistematik yang digunakan Sigmund Freud dalam mendeskripsikan kepribadian digolongkan menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. 1. Struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Kemudian pada tahun 1923, Sigmund Freud mengenalkan struktur kepribadian lainnya, yaitu ID, ego, dan superego. 2. Tingkat kehidupan mental. Pertama, sadar. Sadar merupakan tingkat kesadaran yang berisi tentang semua hal yang bisa dicermati pada saat tertentu, seperti perkiraan, persepsi, perasaan. Yang kedua, prasadar merupakan tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. 3. Tak sadar merupakan bagian terdalam dari struktur kesadaran dan merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. 3. Wilayah pikiran. Pertama, ID. ID merupakan kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir dan mendasari adanya ego dan superego. ID beroperasi pada daerah tak sadar, dan ID juga beroperasi pada prinsip kenikmatan. Prinsip kenikmatan atau pleasure principle ada 2, yaitu tindakan refleks yang merupakan tindakan otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengedipkan mata. 2. Proses primer. Proses primer merupakan reaksi menghayal atau membayangkan sesuatu untuk mengurangi tegangan, seperti bayi lapar yang membayangkan makanan. 2. Ego merupakan pelaksana kepribadian yang memiliki tugas pertama memilih stimuli mana yang akan direspon, yang kedua menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan. 3. Superego merupakan kekuatan moral dan etika dari kepribadian. 4. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. 5. Insting sebagai energi psikis. Sumber insting berasal dari jasmani atau kebutuhan, seperti ketika tubuh butuh nutrisi maka akan mengeluarkan insting lapar. Tujuan insting yaitu untuk menghilangkan rangsangan jasmani, seperti insting lapar bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar dengan cara makan. Kecemasan timbul karena individu tersebut tidak siap menerima ancaman. Kecemasan ada 3. Yang pertama, kecemasan realistis, yaitu takut kepada bahaya yang berada di luar. 2. Kecemasan neurotis, yaitu takut kepada hukuman yang akan diterima, yaitu hukuman dari orang tua dan atasan lainnya. 3. Kecemasan moral, yaitu ketakutan kata hati yang timbul karena melanggar standar orang tua. 7. Mekanisme pertahanan ego, yaitu ada 7. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, reaksi kompromi. Ketiga, represi. Keempat, fiksasi dan regresi. 5. Proyeksi. 6. Introyeksi. Dan 7. Pembentukan reaksi. Perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase oral, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Daerah penting pada fase ini yaitu daerah mulut yang berkaitan dengan pemuasan makanan dan minuman. 2. Fase anal, yaitu pada usia 1 sampai 2 atau 3 tahun. Pada fase ini, fokus libidoli dari mulut dialihkan kepada dubur, serta kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari tindakan mempermainkan atau menahan feses. 3. Fase falis, yaitu pada usia 2 atau 3 tahun sampai 4 atau 5 tahun. Pada fase ini, energi libido dari dubur dialihkan kepada alat kelamin. 4. Fase laten, yaitu pada usia 4 atau 5 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Pada fase ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengubah kepuasan libido menjadi kepuasan non-seksual. 5. Fase genital, yaitu dimulai dari perubahan biokimia dan fisiologi yang dialami dari diri remaja. Baik, saya di sini akan menerangkan materi mengenai teori klasikal kondisioning Iwan Pavlov. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa bentuk paling sederhana dalam suatu proses belajar adalah pengondisian. Pada tahap berikutnya, ia berusaha untuk mengembangkan dan mengeksplorasi penemuannya dengan pengembangan sebuah studi perilaku yang dikondisikan dan kemudian dikenal dengan nama classical conditioning. Yang dimaksud dengan conditioning adalah
suatu belajar yang memungkinkan munculnya respon tertentu dari suatu organisme terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon tersebut. Atau dengan kata lain, merupakan suatu proses untuk membuat berbagai refleks perilaku tertentu menjadi sebuah tingkah laku yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu. Dan kata lain, mekanisme klasikal kondisional merupakan suatu proses pembentukan perilaku yang dapat diterapkan pada makhluk hidup agar mereka memiliki bentuk perilaku tertentu. Pertama, proses klasikal kondisioning berikut ini adalah beberapa mekanisme atau tahapan yang ada di dalam satu proses pengondisian klasik Iwan Pavlov. Yang pertama, menentukan refleks yang ingin dikondisikan. Langkah pertama yang perlu dilakukan atau menjadi awal dari proses pengondisian klasik adalah 4 hal pokok, yaitu stimulus yang tak dikondisikan, yang kedua, respon yang tidak dikondisikan, yang ketiga, stimulus yang dikondisikan, dan yang keempat, respon yang dikondisikan. Stimulus atau stimulus yang dikondisikan merupakan stimulus netral yang tidak menimbulkan respon alamiah pada organisme. Atau dengan kata lain, stimulus yang terkondisikan akan menimbulkan respon yang terkondisikan. Sementara itu, respon yang dikondisikan adalah respon yang timbul akibat adanya campuran atau kombinasi antara stimulus yang tak dikondisikan dengan stimulus yang telah dikondisikan. Untuk menghasilkan sebuah respon yang dikondisikan, maka stimulus yang terkondisikan harus dipasangkan dengan stimulus yang tidak terkondisikan. Yang kedua, setelah dilakukan upaya untuk memberikan berbagai macam stimulus, maka lambat laun rangsangan yang sama akan menghasilkan suatu bentuk respon yang sama. Pada tahap ini, maka terjadi generalisasi pada subjek yang membuat subjek akan berperilaku tertentu ketika berhadapan dengan stimulus yang mirip dengan stimulus yang diberikan pada saat proses pembentukan perilaku. Misalnya, ada seorang anak kecil yang merasa sangat takut pada anjing besar dan galak karena setiap kali bertemu dengan anjing galak ia digigit dan lain sebagainya. Anak tersebut lambat laun akan memberi respon rasa takut yang sama pada semua anjing. Akan tetapi, rentang stimulus rasa takut akan menyempit hanya pada anjing yang galak saja, karena stimulus yang diberikan adalah stimulus anjing yang galak. Ketika anak kecil tersebut melihat anjing berkurang agak besar, maka respon yang muncul adalah ketakutan, namun mungkin dalam kadar yang relatif rendah dibandingkan dengan apabila ia bertemu dengan anjing besar yang galak. Akan tetapi, selain generasi juga dimungkinkan munculnya sikap yang berlawanan dengan generalisasi, yaitu suatu sikap yang disebut dengan sikap diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu sikap individu terhadap rangsang tertentu yang berbeda daripada yang telah dimunculkan berulang-ulang sehingga dapat memilih respon lain yang berbeda dengan apa menjadi responnya pada rangsang yang sama. Yang kedua, tipe pengondisian. Secara umum, berdasarkan penuturan Pavlov terdapat 2 jenis pengondisian dalam proses pengondisian klasik. Tipe atau jenis pengondisian tersebut adalah yang pertama, pengondisian eksitatoris dan pengondisian inhibitatoris. Pada prinsipnya, pengondisian eksitatoris adalah suatu pengondisian yang akan menimbulkan suatu respon tertentu. Sementara pengondisian inhibitatoris adalah suatu pengondisian yang berupaya untuk menghambat munculnya suatu respon tertentu melalui pemberian stimulus-stimulus tertentu
baik stimulus terkondisi dan juga stimulus alamiah. Yang ketiga, penerapan. Dalam praktiknya, teori pengkondisian klasik banyak dipakai di berbagai lapangan untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan latar belakang alias dengan penemuan dari teori pengkondisian klasik ini, yaitu dalam hal psikologi pembelajaran. Teori operan kondisional B.F. Skinner. Yang pertama, pengkondisian klasik. Dalam pengkondisian klasik, suatu stimulus netral dipasangkan beberapa kali dengan suatu stimulus yang tidak dikondisikan, sampai mampu membawa sebuah respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respon yang terkondisi. Perilaku refleks tersebut merupakan contoh paling sederhana. Yang pertama, penguatan positif. Setiap stimulus yang saat dimasukkan dalam suatu situasi meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi disebut penguat positif. Penguatan negatif menghilangkan, mereduksi, dan menghindari stimulus yang tidak menyenangkan. Sementara hukuman adalah pemberian stimulus yang tidak menyenangkan seperti instrumen atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan seperti memutuskan telepon seorang remaja. Ada 6 asumsi yang membentuk landasan untuk conditioning operand. Yang asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar itu adalah tingkah laku. Yang kedua, perubahan tingkah laku belajar secara fungsional berkaitan dengan adanya perubahan dalam kejadian di lingkungan kondisi lingkungan. Yang ketiga, hubungan yang berhukum antara tingkah laku dan lingkungan hanya dapat ditentukan kalau sifat-sifat tingkah laku dan kondisi eksperimennya didefinisikan menurut fisiknya dan diobservasi di bawah kondisi-kondisi yang dikontrol secara seksama. Yang keempat, data dari studi eksperimental tingkah laku merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diterima tentang penyebab terjadinya tingkah laku.